Sebuah video tersebar di media sosial. Sebuah kendaraan taktis Brimob terlihat menerobos kerumunan. Di tengah kacauan itu, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terjatuh, lalu terlindas, dan kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian, muncul serangkaian pernyataan resmi. Istana menyampaikan bela sungkawa. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Kapolri meminta maaf. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Kemudian anggota Brimob yang terlibat dinyatakan telah diamankan. Maaf! Ya, sekali lagi kami minta maaf. Tidak ada kesengajaan dari kami. Dan Propam diturunkan untuk mengusut kasus ini. Jadi saya hantam aja. Karena kalau baca promosi itu selesai Pak, udah masa penuh ya. Narasi resmi disampaikan lengkap, tertib, dan seolah menjanjikan penyelesaian. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Apakah tragedi ini murni kecelakaan? Atau ada faktor lain di baliknya? Tragedi ini terjadi pada saat yang sangat krusial. Gelombang demonstrasi mahasiswa semakin membesar. Tagar bubarkan DPR menjadi viral di media sosial. Publik tengah menyoroti tunjangan anggota dewan. Pernyataan sejumlah elit politik menambah kemarahan masyarakat. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Lalu di tengah kericuhan itu, seorang pengemudi ojek online meninggal akibat terlindas rantis atau kendaraan taktis milik Brimob. Kejadian itu terekam jelas oleh kamera. Dan sejak saat itu, arus pemberitaan berubah drastis. Sementara itu pemirsa, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam meminta kepada Kadif Propam dan juga Brimob untuk menegakkan hukum secara maksimal atas peristiwa tewasnya pengemudi ojek online akibat terlintas kendaraan taktis Brimob. Kritik terhadap DPR beralih menjadi pembahasan tragedi Afan. Sorotan publik terhadap kebijakan politik berubah menjadi simpati massal. Dari amarah terhadap elit menjadi sebuah ratapan rakyat. Peristiwa ini mengingatkan pada berbagai peristiwa sejarah. Pada tahun 1996, yaitu peristiwa 27 Juli, kantor PDIP Perjuangan diserbu, aktivis ditangkap. Ketika suara rakyat mulai meninggi, pemerintah Orde Baru memunculkan kerusuhan yang mengalihkan perhatian. Kemudian, di tahun 1998, mahasiswa ditembak di Trisakti. Peristiwa itu menjadi pemicu reformasi. Namun sebelumnya, ketakutan sudah dimainkan. Nyawa dijadikan tumbal. Kekuasaan lalu diatur ulang. Kemudian, pada tahun 2019, demonstrasi menolak RKUHP. Aksi mahasiswa dibalas dengan tindakan represif. Sejumlah mahasiswa hilang dan hingga kini tidak kembali. Lalu, pada tahun 2020, demo Omnibus Law. Rekaman video kekerasan aparat terhadap mahasiswa perempuan viral, tetapi undang-undang tetap disahkan. Dari sini, sebuah pola terlihat. Tragedi sering hadir bersamaan dengan momentum perlawanan rakyat, dan berkali-kali tragedi itu menggeser arah perhatian publik. Ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Apakah benar pengemudi ojek online itu tidak terlihat oleh pengemudi rantis atau kendaraan taktis milik Brimob? Mengapa kendaraan tidak berhenti ketika korban terjatuh?
Mengapa laju justru dilanjutkan? Jika itu adalah kelalaian, mengapa bisa terjadi di tengah operasi aparat yang seharusnya sudah terlatih? Jika itu disengaja, apakah tujuannya? Sejarah menunjukkan sebuah tragedi dapat digunakan untuk menciptakan 3 hal, yaitu mengalihkan fokus publik, memecah belah opini masyarakat, dan kemudian memunculkan rasa takut agar kritik mereda. Ada baiknya kita mengingat kembali, di tahun 1996, suara Partai Rakyat dipatahkan lewat kekerasan. Kemudian di tahun 98, korban nyawa menjadi pemicu perubahan rezim. Tahun 2019, demonstrasi mahasiswa berakhir dengan korban hilang. Dan di tahun 2020, aksi massa tidak berhasil menghentikan pengesahan undang-undang. Setiap periode krisis, tragedi besar muncul. Dan setiap kali itu terjadi, konsentrasi rakyat bergeser, gerakan melemah, dan kekuasaan tetap berdiri kokoh. Namun, ada hal yang berbeda dengan masa lalu. Hari ini, masyarakat memiliki kamera di tangan. Setiap peristiwa bisa direkam, disebarluaskan, dan periksa bersama. Nama korban bisa dikenal luas, kasus bisa diperbesar hingga menembus media nasional. Satu peristiwa bisa menjadi bahan bakar untuk gerakan yang lebih besar. Satu nyawa bisa membuka kesadaran banyak orang. Kematian Afan Kurniawan bukan hanya cerita tentang seorang pengemudi ojek online. Dirinya menjadi simbol bahwa setiap orang bisa menjadi korban, bahkan mereka yang tidak ikut berdemo sekalipun. Tragedi ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah benar ini murni kecelakaan? Oh, ada pola lama yang kembali dimainkan. Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa nyawa rakyat seringkali dijadikan alat dalam perebutan dan juga pemeliharaan kekuasaan. Dan setiap kali publik terpecah, elit merasa aman. Peristiwa Afan bukan hanya sebuah kisah duka. Ia adalah alarm keras. Alarm yang mengingatkan kita semua. Ketika nyawa rakyat dilindas begitu saja, siapapun bisa menjadi korban berikutnya.